Baik. Baik, kalau demikian anak-anak Ibu ini sudah hadir dari Unpar dengan Kak Valencia. Selamat datang di SMA Santo Paulus Pontianak, khusus di room 3 bersama anak-anak kami 12 MIPA C dan 11 PSC. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah bergabung di Expo Universitas dan Perguruan Tinggi UNIMED 2021 di SMA Santo Paulus Pontianak. Semoga informasi, pengetahuan, wawasan mengenai Universitas Parahyangan ya ini ya, Mbak, benar? Benar, Ibu. Iya, di Bandung ya, Mbak ya? Iya, di Bandung. Iya, dapat diperoleh sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya bagi peserta didik kami di SMA Santo Paulus Pontianak. Nanti mereka dapat memilih dan menentukan untuk melanjutkan pendidikan mereka yang lebih tinggi menggapai cita-cita. Para siswa-siswi mohon dukungannya dan partisipasinya ya untuk berperan aktif bertanya kepada kakak-kakak yang akan memberikan materi tentang kampus Universitas Parahyangan. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan sepenuhnya kesempatannya kepada Universitas Parahyangan. Silakan, Mbak, untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Ibu Agustina untuk waktunya. Halo, selamat pagi nih semuanya kepada Bapak dan Ibu Guru, juga teman-teman semua dari SMA Santo Paulus Pontianak. Apa kabar nih? Semoga kabarnya tetap sehat-sehat ya dan selalu semangat. Senang banget nih bisa dikasih kesempatan berkunjung ke SMA Santo Paulus Pontianak. Walau sayang bangetnya masih virtual, tapi nggak apa-apa, tetap semangat dong ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Lindsay Winola dan bakal ditemenin sama rekan aku nih, namanya Valen, Kakak Valen. Halo, Nah, semua. ya betul banget. Oleh sapa dulu, Kak. Dadah. Ya. Halo semua. Semangat ya sampai Iya. sekarang. Oke, pada kesempatan kali ini kami berdua akan mengenalkan lebih jauh tentang kampus kami. Dan dengan bangga mau menceritakan sedikit tentang pengalaman-pengalaman kami selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan. Nah, sebelum itu aku boleh minta teman-teman isi daftar hadir dulu. Iya, aku udah chat di kolom chat link absennya. Nah, setelah itu sebelum kita beranjak lebih jauh, aku mau sedikit kasih teaser nih ya, kasih cuplikan tentang Unpar lewat video. Apakah sudah terlihat, Kakak Valen? Sudah Kak Lindsay. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Belum ini ya suaranya ya? Iya, suaranya ini belum di-share ya. Providing not just education, but experience as well. Consisting of several faculties, namely the Faculty of Economics, the Faculty of Law, the Faculty of Social and Political Sciences, the Faculty of Engineering, the Faculty of Philosophy, the Faculty of Technology, Information and Science, and the Faculty of Industrial Technology. Established in Bandung, West Java since 1955, Parahyangan Catholic University is the first private Catholic university in Indonesia. Having been accredited A, Parahyangan Catholic University is the best private university for Sumatra, Jakarta, West Java, and the Banten area. With high-quality facilities and infrastructures, in addition to its competent lecturers and staff, Unpar is able to produce students of the finest intellectual caliber and moral fiber.
Based on divinity, UNPAR develops knowledge by conducting research to be dedicated to society at large and the local community in particular, in accordance with the Sanskrit motto, Bakuning Hyang Mari Guna Santyaya Bhakti. Parahyangan Catholic University has been able to attain a myriad of achievements, both at the national and international level, in both academic and non-academic fields. UNPAR will help you explore the deepest potential in you, accommodating your talent and your desire for learning. This can be accomplished through arts, sports, martial arts, and many others with interested communities. UNPAR will always try to improve and evolve in every possible aspect, and will do its utmost to serve the community at all times. Everyone here has equal rights, no matter what their background might be, so that we all feel part of Parahyangan Catholic University. Oke, itu sedikit cuplikan nih tentang UNPAR ya, tentang fakultas-fakultasnya, tentang beberapa UKM-UKM ekstrakurikulernya ya. Nah, oke deh. Kalau gitu, sekarang aku mau mulai pemaparan presentasinya. Nah, mungkin nih di pikiran teman-teman ya, di benak teman-teman udah mulai terlintas beberapa pertanyaan-pertanyaan nih. Kayak apa yang mau kalian lakukan untuk 3-4 tahun ke depan nih setelah jenjang SMA. Kalian mau kuliah atau mau langsung kerja, atau nanti misalnya kalau mau kuliah, nanti kalian mikir bakal seru atau bosen, terus atau ternyata kalian mau kuliahnya yang gampang-gampang aja nih, apa ya jurusan yang gampang-gampang, atau kalian tuh masih ragu nih mau pilih jurusan apa. Terus atau kalian udah pengen banget ternyata masuk ke jurusan tertentu tapi belum tahu mau di universitas mana. Nah, terus gimana nih cara jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi? Nah, untuk itu teman-teman harus tahu dulu teman-teman nantinya mau jadi apa nih ke depannya. Mungkin kalau belum ada gambaran ya, kalian mau jadi apa? Ini adalah beberapa alumni UNPAR yang udah memiliki jalan karirnya. Kayak misalnya ada Kak Tulus, siapa yang nggak tahu Tulus ya, penyanyi penyanyi yang sering muncul di radio-radio, bahkan di konser-konser ya. Dia adalah lulusan arsitektur UNPAR, terus ada Kak Dewi D. Lestari, seorang penulis, terus juga ada Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor. Terus ada Hotman Paris, pengacara kondang yang satu ini siapa yang nggak tahu ya, seliuran di TV. Terus juga ada Risa Sarasvati, terus ada Vicky Su, terus juga ada G. Pamungkas, terus juga ada Miss Indonesia 2018, Kak Alia Nur Sabrina, terus juga ada satu-satunya animator Indonesia yang bergabung sama Marvel nih, Kak Rini Sugianto. Nah, mereka adalah bukti orang-orang hebat yang muncul dari proses perkuliahan di UNPAR. Tapi nih ya, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, memangnya karir mereka tuh masih relevan atau enggak sih dengan dinamika perubahan dunia? Nah, munculnya profesi-profesi baru kan ya sekarang banyak. Nah, untuk itu UNPAR tidak tinggal diam nih dan terus memperbarui diri, memanfaatkan tantangan masa depan, menawarkan dan menyiapkan jawaban dunia masa depan nih dengan menyiapkan program-program baru di beberapa jurusan. Ada apa aja ya? Nih, aku kasih tahu beberapa program jurusan. Tepatnya ada 8 program baru yang dihadirkan sama UNPAR. Yang pertama ada Chemical Business Development dari jurusan Teknik Kimia. Nah, di program ini teman-teman bukan hanya diajarkan tentang teknik kimia nih, tapi teman-teman juga dikasih pengetahuan tentang bisnis juga, seperti cash management, marketing, dan bisnis model, juga supply chain. Nah, setelah itu ada mekatronika dari jurusan teknik elektro. Di program ini adalah gabungan dari 3 jenis program nih, ada mekatronika, elektronika, dan informatika.
Jadi di sini teman-teman tuh diajarkan untuk memecahkan masalah dan juga mewujudkan solusi buat riset-riset gitu. Nah, selanjutnya ada data science dari jurusan informatika. Seperti yang teman-teman tahu nih ya, aset di dunia sekarang ini, di dunia yang sangat terglobalisasi ini tuh, aset tuh bukan barang yang berwujud saja, bukan barang yang fisik saja, tapi aset-aset yang berguna dan dibutuhkan saat ini adalah bentuknya data. Jadi pengelolaan data yang tepat untuk menciptakan keputusan tuh sangat dibutuhkan sama perusahaan-perusahaan sekarang. Jadi seorang data scientist bisa jadi jawaban dan kebutuhan buat perusahaan-perusahaan nih. Habis itu ada fisika medis dari jurusan fisika. Nah, program ini tuh dikhususkan buat teman-teman yang ingin berkarya di dunia kesehatan, tapi nggak mau nih jadi dokter atau nggak mau jadi suster, nggak mau jadi perawat gitu ya. Tapi tetap kalian mau pengen berkarya di dunia kesehatan. Karena itu program ini cocok banget nih buat kalian karena tetap menerapkan prinsip-prinsip fisika nih, nggak cuma belajar tentang bidang-bidang kesehatannya. Contoh nyata dari karya seorang fisikawan medis adalah pemanfaatan gelombang pada mesin X-ray nih teman-teman. Terus ada aktuaria dari jurusan matematika nih. Program ini mengantarkan kalian menjadi seorang aktuaris nih. Karena di sini kalian nggak cuma belajar tentang matematika aja, tapi ada ilmu-ilmu ekonomi, ada statistika, dan juga ada peluang. Jadi di sini kalian diajarkan untuk menganalisis sebuah resiko. Kalau misalnya kalian tahu nih ya, kalau di perusahaan asuransi, nah itu ada analisa peluang tentang resiko-resikonya. Nah, yang menarik dari program aktuaria Unpar, teman-teman tuh disediakan 4 tes dari 7 tes untuk menjadi seorang aktuaris. Jadi udah cukup praktis, tinggal habis lulus dari Unpar, sisa 3 tes lagi untuk jadi aktuaris. Nah, habis itu ada kewirausahaan dan bisnis keluarga nih dari jurusan manajemen. Program ini dikhususkan buat teman-teman yang background-nya keluarga pebisnis nih ya. Terus mau nerusin bisnis keluarga nih. Nah, kenapa sih harus program ini? Kenapa nggak yang bisnis biasanya? Nah, karena mengelola bisnis keluarga tuh seninya berbeda teman-teman dari bisnis-bisnis yang kita tahu gitu ya. Terus ada integrated arts dari jurusan ilmu filsafat. Nah, program ini adalah program pertama yang ada di Indonesia loh teman-teman. Mungkin kalau di luar negeri tuh udah banyak ya peminatnya, tapi karena tergolong baru di sini jadi belum banyak yang kenal ya tentang integrated arts. Nah, di Unpar tuh menyediakan program baru ini untuk teman-teman memadukan seni pertunjukan, seni musik, dan seni visual nih buat jadi karya yang luar biasa. Nah, di program yang terakhir ada digital business dari jurusan administrasi bisnis nih. Di tengah zaman yang kita serba online ini ya, kita pasti mengalami banyak adaptasi nih teman-teman. Kayak satu yang nggak bisa kita lepas kayaknya online shopping itu benar-benar ada di keseharian kita ya. Kayak e-commerce yang merajalela ini pasti udah nggak asing lagi ya di telinga teman-teman. Nah, di program ini Unpar menyediakan fasilitas pembelajaran bagaimana sih kita memanfaatkan platform-platform digital, platform-platform bisnis yang e-commerce yang pada zaman sekarang tuh gimana ya cara memanfaatkannya biar bisa dalam praktik-praktik bisnis. Nah, selain program-program baru yang aku sebutin tadi, Unpar juga masih punya jurusan-jurusan favorit nih di 7 fakultas dan 17 program studi. Di antaranya adalah D3 Manajemen Perusahaan, Ekonomi Pembangunan, dan juga akuntansi dari Fakultas Ekonomi. Terus juga ada yang favorit lagi, ada Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum. Terus juga ada Administrasi Publik, juga ada Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Terus juga ada teknik sipil dari
Fakultas Teknik dan juga Arsitektur Unpar. Terus juga ada Teknik Industri dari Fakultas Teknologi Industri, dan juga ada Matematika, Fisika, dan Informatika nih dari Fakultas Teknologi Informatika dan Sains. Terus rata-rata jurusan di Unpar sudah memiliki akreditasi A nih teman-teman, jadi nggak perlu dilaguin lagi kualitasnya. Dan juga lulusan-lulusan dari Unpar mudah diserap sama perusahaan nih teman-teman. Hal ini kami buktikan dari hasil tracer study. Kalau rata-rata Unpar ternyata paling lama membutuhkan waktu 3 bulan waktu tunggu untuk bekerja. Wah, berarti cepat banget ya, kayak maksudnya 3 bulan gitu untuk dapat panggilan pertama dari perusahaan. Wah, kalau begitu kenapa bisa begitu ya Kak Valen? Oke, ini keren banget ya teman-teman. Dalam 3 bulan, paling lama loh ya itu. Jadi bisa jadi 1 bulan aja. Setelah lulus, kalian udah bisa dapetin first job. Kira-kira kenapa ya? Nah, hal ini karena Unpar itu merupakan universitas Katolik pertama, teman-teman. Dan satu di antara universitas swasta tertua di Indonesia. Nah, berkat keunggulan usianya yang sudah mencapai 66 tahun ini, menjadikan Unpar sebagai kampus yang berpengalaman dan tentunya memiliki kualitas pendidikan yang cukup menjanjikan bagi teman-teman. Oke, saat ini Unpar sendiri itu memiliki 10.177 mahasiswa aktif yang berasal dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya ya teman-teman pasti memiliki suku, agama, dan ras yang beragam. Nah, selain itu juga di Unpar ini memiliki 126 mahasiswa asing teman-teman yang sedang menempuh studinya. Hal-hal inilah yang menunjukkan Unpar sangatlah menjunjung tinggi toleransi dalam proses perkuliahannya. Untuk dosen, saat ini Unpar memiliki 476 dosen dengan komposisi 42% lulusan S3 dan 58% lulusan S2. Selain skill mengajar dari dosen kami ini juga merupakan praktisi dalam bidang keahliannya masing-masing. Nah, jadi teman-teman tidak perlu meragukan lagi lah ya dengan kualitas dari dosen-dosen kami. Nah, karena identitas Unpar, usia Unpar, dan dosen-dosen yang berkualitas lah yang membuat Unpar memperoleh akreditasi A secara nasional dan terakreditasi secara internasional oleh IDE dan ACCA. Nah, dari tadi kan kita ngomongin mengenai bidang akademik nih. Nah, tentunya Unpar juga menyediakan berbagai organisasi bagi mahasiswa untuk bisa mengembangkan soft skill mahasiswanya. Nah, di slide ini, di foto pojok kiri atas, ini ada yang namanya organisasi LKM, teman-teman. Dulu namanya LKM, dan sekarang sudah berubah namanya menjadi BEM, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, selain organisasi, Unpar juga menyediakan semacam ekstrakurikuler deh kalau misalnya di dunia SMA. Tapi kalau di kuliahan, kita sebutnya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Dan total UKM di Unpar itu ada 25 teman-teman. Nah, UKM di sini teman-teman yang ingin menyalurkan hobi atau mungkin mau mempelajari soft skill baru itu boleh banget melalui UKM. Nah, di bawah foto BEM itu ada yang namanya UKM PSM, Paduan Suara Mahasiswa, yang sedang mengikuti lomba dan berhasil meraih juara 2 di Latvia. Nah, selain itu masih banyak jenis UKM lainnya. Ada yang olahraga, kayak voli, basket. Kemudian juga ada yang UKM berhubungan alam, namanya Mahitala. Ada juga yang UKM Airsoft Gun, teman-teman. Ada juga debat bahasa Inggris bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris. Dan tentunya masih banyak pilihan UKM lainnya. Nah, di ini teman-teman bisa melihat aktivitas mahasiswa Unpar yang sedang melakukan perkuliahan secara offline. Ini mahasiswa arsitektur yang sedang melakukan sketsa. Kemudian ini ada mahasiswa teknik sipil yang sedang melakukan pengukuran di lapangan. Nah, ini kira-kira suasana mahasiswa Unpar yang sedang menjalankan perkuliahan secara daring ya teman-teman, seperti kita sekarang nih secara online. Oke, jika teman-teman ingin merasakan kuliah di luar negeri, tapi rasanya berat banget nih kalau mau ninggalin Indonesia. Nah, teman-teman bisa ikut program student exchange yang ada di Unpar.
Nah, di sini kami sudah bekerja sama dengan beberapa universitas luar negeri terbaik dari beberapa benua, seperti Amerika, Asia, Australia, dan Eropa. Teman-teman bisa ini ya, screenshot ya, jadi nggak lupa nantinya univ mana aja ya yang udah kerjasama dengan Unpar gitu. Untuk memotivasi mahasiswanya dalam perkuliahan di setiap semesternya, Unpar tentunya memberikan apresiasi dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa Unpar yang aktif dan memiliki prestasi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, Unpar sudah memberikan beasiswa kepada lebih dari 1.000 mahasiswa aktif. Nah, di sini ada 2 jenis beasiswa, teman-teman. Ada internal Unpar dan eksternal Unpar. Internal Unpar itu ada beasiswa prestasi lomba, ada beasiswa kepemimpinan, beasiswa Dharma Siswa, dan beasiswa akademik. Kemudian untuk eksternal Unpar ada beasiswa Jarum, beasiswa Bakti BCA, beasiswa Tokopedia, beasiswa Erasmus Eropa, beasiswa IKA Unpar, dan KIP Kuliah. Jika teman-teman masih penasaran dengan Unpar yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menghubungi kami di Instagram, Line, WhatsApp, email, atau telepon. Silakan aja dipilih ya. Di sini juga kami ada melampirkan kisaran jadwal PMB Unpar, mulai dari PMDK hingga UTBK. Nah, ini untuk kontaknya dan juga untuk timeline-nya itu teman-teman bisa catat atau bisa screenshot ya teman-teman, jadi nggak lupa. Dan jika teman-teman sudah yakin nih ingin jadi bagian dari Unparian, ini silakan banget untuk teman-teman untuk scan QR berikut yang ada di sini, atau langsung bisa kunjungi web kami di pmb.unpar.ac.id. Nah, pada kesempatan kali ini, kami bukan hanya ingin menceritakan tentang Unpar nih, tapi kami juga ingin membantu teman-teman supaya nggak salah dalam memilih jurusan dan memilih kampus. Nah, di awal, Kalinsey sudah mention nih tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin dialami oleh anak-anak SMA ketika akan lulus sekolah. Nah, kita coba tanyakan langsung yuk ke Kalinsey. Apakah Kalinsey mengalami hal yang sama apa enggak? Boleh nih Kalinsey cerita kegalauan apa yang kakak alami saat nentuin langkah setelah SMA? Oke deh, thank you Kakak Valen buat kesempatannya. Cerita-cerita sedikit nih tentang gimana ya awalnya galau, terus sampai bisa jadi masuk di Unpar gitu. Nah, oke deh, aku mulai ya. Nah, dulu tuh bener-bener aku juga merasakan kegalauan gitu, apalagi pas menjelang akhir-akhir kelas 12 nih. Aku pribadi nih ya, sebenarnya pernah banget sebingung itu, ada di fase sebingung itu, apalagi pas teman-teman aku udah pada tahu mereka mau kuliah apa dan kuliahnya di mana. Terus sedikit gambaran dulu, aku ini dulunya ambil SMA-nya IPA. Nah, kebetulan karena aku IPA nih, jadi pilihan jurusan yang aku mau pas kuliah kan jadi bertambah ya opsinya. Karena kan beberapa jurusan-jurusan IPS juga memperbolehkan ada jurusan IPA gitu ya. Nah, terus lanjut nih, selama di SMA, kan IPA kedapatannya belajarnya matematika, fisika, kimia. Aku jadi mikir lagi, apakah aku ini masih pengen nih belajar tentang mata pelajaran yang seputar IPA atau enggak. Dan ternyata aku nih kurang suka mata-mata pelajaran yang berbau-bau matematika, kimia, bahkan fisika gitu. Aku agak kayak kurang suka aja ngitung-ngitung, terus juga menghafal rumus-rumus gitu. Terus abis itu aku cari tahu nih apa yang sebenarnya bikin aku tertarik dan aku rasa sanggup untuk aku jalani mata-mata kuliahnya gitu. Karena kan kuliah nggak sebentar ya, nggak cuma 1 bulan, nggak cuma 2 bulan, tapi kita 4 tahun, paling cepat 3,5 tahun ya mungkin ada yang kuliahnya. Jadi untuk 4 tahun ke depan tuh apa yang aku rasa aku akan sanggup untuk belajarin gitu kan. Terus singkat cerita aku cari tahu dan aku googling dan juga aku juga dapat expo di sekolah nih kayak teman-teman tentang berbagai universitas yang datang ke sekolah aku waktu itu. Terus aku nih tertarik sama bidang-bidang keilmuan ilmu komunikasi nih. Terus juga di samping itu aku udah tentuin rencananya aku mau kuliahnya di Bandung.
Terus setelah aku tahu apa yang aku pengen, yaitu ilmu-ilmu komunikasi, aku cari tahu kan di Bandung ini adanya universitas apa aja, dan dari sekian banyak universitas yang aku cari dan aku tahu di Bandung, terus aku tuh cuma sreknya sama Unpar. Loh, kok jadi malah sreknya sama Unpar? Sedangkan Unpar ini nggak ada ilmu komunikasi kan jurusannya. Kenapa ini anak bisa jadi di Unpar gitu kan? Nah, masalah ini juga aku alamin banget nih teman-teman. Kayak aku udah serak sama Unpar, tapi lah ternyata nggak ada ilmu komunikasinya. Jadi aku cari nih alternatif. Udah aku banting setir dari IPA ke jurusan IPS, malah nggak ada gitu kan yang aku pengen. Dan posisinya waktu itu udah agak mepet karena yang lain pokoknya udah sisa daftar gitu loh. Sedangkan aku belum ujian, belum apa-apa. Nah, disinilah aku cari tahu lagi sebenarnya ada nggak ya jurusan alternatif yang mirip-mirip nih sama ilmu komunikasi. Terus ternyata ada nih satu jurusan yang bikin aku penasaran banget dan aku tertarik banget untuk cari tahu lebih lanjut, yaitu jurusan ilmu hubungan internasional yang aku sekarang jalanin sekarang udah 5 semester. Terus apa ya sebenarnya yang bikin aku tertarik? Nah, walaupun jurusan ini bukan jurusan yang ilmu komunikasi banget, ternyata di HI ini, di ilmu hubungan internasional ini, bidang keilmuannya tuh nyerempet-nyerempet sama ilmu komunikasi, teman-teman. Jadi ada penerapan ilmu komunikasinya. Loh, di mananya? Kan belajarnya tentang apa nih? Diplomat-diplomatan, dubes-dubesan, kayak beda gitu kan sama ilmu komunikasi. Ternyata ada nih di Unpar ada 4 jurusan lagi kayak peminatannya gitu di dalamnya. Di dalam HI ini ada peminatannya lagi teman-teman, dan salah satunya adalah jurnalisme internasional. Dan setelah aku cari tahu lagi lebih jauh, aku makin yakin sama HI Unpar karena HI Unpar udah masuk 10 besar se-Indonesia, dan juga aku cari tahu nih tentang prospek kerja kalau masuk HI ini bakal bisa jadi apa aja. Kan nggak mungkin ya 200 orang, 300 orang di angkatan aku ini jadi diplomat semua, jadi duta besar semua gitu kan nggak mungkin ya. Nah, ternyata berdasarkan testimoni kakak-kakak yang udah jadi alumni HI Unpar, aku belajar banyak banget ternyata. Kita nih nggak cuma lebih bisa jadi diplomat gitu. Kita bisa lebih dari itu, ada yang jadi reporter di Narasi TV, kalau misalnya kalian tahu sama Kak Najwa Shihab, nah itu mereka bisa kerja bareng nih, jadi seorang reporter. Terus juga ada yang jadi PR atau public relation buat perusahaan-perusahaan multinasional kayak Nestle, Danone, terus juga ada Unilever gitu. Nah, itu sekian cerita aku sampai bisa masuk HI karena aku nih nggak mau belajar IPA lagi, terus jadinya banting setir, terus nggak ada jurusannya malah, terus aku cari-cari tahu lagi alternatifnya. Nah, kalau Kak Valen tuh gimana ya perjalanan kegalauannya ini sampai bisa end up di Unpar, bisa jadi berakhirnya belajarnya di Unpar. Padahal jauh-jauh nih, Kak Valen nih dari Pontianak juga ya? Ya, Iya. benar. Aku juga dari kota Pontianak, sama seperti teman-teman. Boleh deh ceritain Kak Valen gimana perjalanan milih-milih jurusan kuliahnya ini. Oke, seperti yang Kalinsei mention, aku orang Pontianak juga teman-teman, dan sedikit background, dulu aku itu anak IPA, dan tujuan aku masuk IPA itu karena aku pengen jadi dokter. Dari SD, SMP tuh aku udah pengen banget jadi dokter. Nah, tapi nih galaunya di sini nih. Dari kelas 10 sampai kelas 11 dan akhirnya di kelas 12 aku baru menyadari bahwa aku itu nggak cocok dengan bidang kedokteran. Karena aku nggak suka biologi, aku nggak suka hitungan. Bayangin nggak, di kelas 12, di saat teman-teman aku udah, oh aku pengen di univ ini nih, aku udah tahu nih mau jadi apa, udah ada target-targetnya, udah ada goals-nya. Dan di saat itu aku malah memutuskan aku nggak mau jadi dokter gitu. Nah, jadinya aku bingung. Aku harus jadi apa dong di masa kedepannya? Dan aku itu masih pengen profesi atau jurusan yang masih berbau dengan IPA, walaupun bukan nyentuh pelajaran biologi ya. Dan juga nggak mau fisika sih, karena kebetulan memang nggak suka fisika juga. Nah, akhirnya di kelas 12 pun aku mulai menyadari,
aku suka matematika. Nah, udah tahu nih sukanya nih di mana. Langsung aku cari di Google, jurusan apa yang masih berbau matematika, tapi bukan dosen atau guru, karena aku nggak mau jadi dosen atau guru, dan masih maksudnya kayak punya gaji yang lumayan lah ya, kalau bisa kita sebutnya. Dan ketemulah jurusan ini yang namanya aktuaria. Nah, seperti teman-teman, ini aku sedikit cerita juga ya, kalau untuk menjadi seorang aktuaris itu merupakan satu di antara profesi yang diincar-incar di perusahaan Indonesia dan merupakan satu di antara profesi yang memiliki gaji tertinggi. Karena memang masih langka banget kalau untuk jadi aktuaris di Indonesia. Nah, akhirnya aku pun benar-benar mutusin, oke, aku mau jadi aktuaris, aku mau masuk jurusan aktuaria. Terus kalau untuk nentuin kampusnya mana dan kenapa aku di Unpar, aku cari tahu di Unpar itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Kalisay tadi, di Unpar itu sudah ada penyetaraannya. Nih, sedikit cerita lagi ya. Kalau untuk jadi aktuaris itu kalian harus memenuhi 2 sertifikasi. Yang pertama ASAI, yang kedua FSAI. ASAI itu kita let's say juniornya aktuaris deh. Kalau FSAI itu baru kalian jadi seorang aktuaris. Nah, kalau di Unpar itu sudah ada kalau untuk ASAI itu kalian harus lulus 7 mata ujiannya yang diselenggarain oleh PAI. Nah, kalau di Unpar itu sudah ada 4 mata ujiannya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya aku lulus 4 mata ujiannya di Unpar, aku tinggal harus lulus 3 mata ujian lagi dong di luar Unpar. Nah, jadi menurut aku dengan ada informasi ini itu benar-benar akan membantu aku untuk meraih cita-cita aku sebagai aktuaris. Nah, akhirnya aku benar-benar buletin keputusan aku masuk ke jurusan matematika pembiayaan aktuaria di Unpar. Seperti itu, Kalinsay, ceritanya nih. Wah, walau berbeda sama cita-cita awal, tapi tetap IPA ya? Nggak sejauh Benar. banting setir aku nih ya. Iya, benar, nggak seperti Kalinsay. Tapi Iya, tapi nggak, tetap galaunya dapat ya waktu itu. iya, benar. Dan dari Kalinsay bisa kita ambil juga, tidak menutup kemungkinan ya, kalau anak IPA mau ambil jurusan IPS, mau lintas jurusan, mau banting setir itu bukan masalah yang besar. Yang penting ada passion-nya, benar nggak Kalinsay? Betul, yang penting tertarik dulu sama apa yang mau kita pelajarin nih selama 4 tahun ke depan gitu ya. Karena kita nggak mau ya buang-buang 4 tahun, ternyata aduh gak suka, ternyata aduh bikin pengen berhenti tengah jalan. Untungnya kita udah semester 5 ya Kak Valen, belum ada bau-bau mau keluar kan ya? Iya, Masih belum. bertahan kan ya? Oke deh. Nah, selain ada pengalaman-pengalaman akademik ya kita belajar, kita ngerjain tugas, kita ujian, kita UTS, kita UAS. Sebenarnya ada nggak sih Kak pengalaman menarik nih tentang perkuliahan Unpar selain kegiatan-kegiatan akademiknya nih? Boleh dong Wah, di-share Kak. kalau pengalaman menarik sih, aduh ini banyak banget ya. Walaupun kita sekarang lagi kondisi daring, kuliahnya secara online, tapi banyak banget pengalaman yang bisa yang terjadi di aku. Selain akademiknya, aku juga aktif di organisasi. Jadi aku di Unpar itu ikut yang namanya himpunan. Kalau himpunan itu organisasinya itu untuk jangkauan jurusan aja. Jadi aku ikutnya himpunan matematika. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih gede, yang jangkauannya satu Unpar, nah itu bisa kalian ikut BEM yang tadi sudah aku mention tadi di awal. Itu namanya BEM. Nah, di himpunan sendiri itu masih banyak kegiatan lainnya, masih ada banyak kepanitiaan. Nah, aku di himpunan ini aku diberi kesempatan jadi seorang ketua pelaksana kompetisi matematika. Nah, kompetisi matematika ini salah satu proker terbesar di matematika, teman-teman. Dan Komat ini, kita mentionnya Komat ya. Komat ini lomba matematika untuk tingkat SMP, SMA se-Indonesia. Jadi secara nasional nih lombanya. Dan dengan diberi kesempatan jadi seorang ketua, aku merasa ini benar-benar memberikan banyak benefit untuk aku sendiri. Bisa belajar untuk manajemen waktu, terus untuk menyusun prioritasnya yang mana, terus juga untuk memimpin, mengorganize, dan masih banyak hal-hal lainnya yang bisa aku pelajari, hal-hal baru yang bisa aku pelajari melalui organisasi. Terus selain itu juga di
Ini salah satu kepanitiaannya di himpunan itu ada yang namanya tutor untuk PAI. Jadi teman-teman nih yang tadi aku mention nih, harus lulus 3 mata ujian lainnya. Nah, kalau di tutor untuk PAI, tutornya itu ada menyediakan pembimbing untuk mengajari kalian 3 mata ujian lainnya itu. Jadi teman-teman nggak tok belajar sendiri mata ujiannya, tapi juga akan dibimbing oleh kakak tingkat ataupun pembimbing yang akan di-invite oleh himpunan, seperti itu. Ini masih banyak banget proker lainnya, ada kunjungan perusahaan juga ini bagi teman-teman. Kalau kunjungan perusahaan itu, kita mengundang beberapa perusahaan besar untuk menceritakan bagaimana sih prospek kerja di dalam perusahaannya, terus kira-kira memberikan gambaran bagaimana sih lingkungan kerja itu, kayak gitu. Masih banyak banget kepanitiaan-kepanitiaan lainnya. Begitu sih kalau untuk mahasiswa matematika ya. Kalau untuk kalian sih gimana? Mahasiswa HI nih, boleh cerita pengalaman menarik apa aja nih sebagai mahasiswa HI? Yes, kalau dari Kak Valen kan aktif ya, ikut himpunan kan, terus bahkan jadi ketua pelaksana, terus juga program-programnya senasional se-Indonesia gitu ya. Nah, kalau dari aku, boleh nih aku bagi sedikit cerita keorganisasian. Kalau Valen ikut himpunan tadi, aku nih ikut program kerjanya himpunan. Seperti yang tadi di-mention misalnya KOMAT ya, kompetisi matematika. Nah, itu adalah salah satu programnya himpunan kan. Nah, biasanya himpunan tuh membuka open recruitment lagi kalau misalnya program kerjanya membutuhkan lebih banyak orang gitu kan. Karena itu cakup ya, butuh lebih banyak orang untuk mengorganize-nya. Nah, aku nih ikutnya yang proker-proker kayak gitu, yang program kerja dari himpunan, atau juga aku ikut yang dari BEM juga. BEM juga kayak gitu, bikin program kerja. Nah, misalnya teman-teman yang tadi aku mention nggak mau ikut himpunan, bisa banget ikut program kerjanya. Masa kerja dari program kerja itu biasanya lebih sebentar daripada kalian ikut himpunan atau jadi pengurus BEM-nya. Kayak misalnya program kerja tuh cuma 3-4 bulanan lah paling lama untuk masa persiapan sampai akhirnya terlaksana gitu program kerjanya. Nah, nggak cuma yang dari himpunan, yang tadi aku sempat mention juga yang dari BEM. Kalau BEM itu kan cakupannya lebih luas, dari semua fakultas, semua jurusan ada, dan boleh ikut gitu. Nah, kebetulan aku nih ikut yang baru-baru ini nih, tahun ini diadain, yaitu ospek gabungan, karena itu tiap tahun pasti ada ya. Nah, tapi spesialnya yang tahun ini, panitianya itu ke Bandung. Jadi, pengalaman yang menariknya adalah aku bisa ketemu sama teman-teman lagi setelah pandemi, dan melihat bagaimana megahnya gedung Unpar sekarang. Karena kan seperti yang teman-teman tahu, baru banget jadi dibangun si gedung barunya nih, teman-teman. Terus juga karena aku ikut ospek gabungan ini, jadi kepanitiaannya, kan ketemu dari teman-teman yang fakultasnya beda-beda, jurusannya beda-beda. Terus aku nih jadi nambah pengetahuan baru gimana caranya organisasi sama teman-teman yang beda fakultas, beda jurusan. Karena biasanya kan kalau satu himpunan kan jurusannya sama semua ya. Jadi mobilisasi bekerjanya tuh mungkin udah pada tahu gitu ya. Kayak, oh sama dia begini, oh sama dia begini. Nah, ternyata kalau di fakultas lain tuh beda-beda gitu kan. Mereka punya timeline kerjanya sendiri. Mungkin ada yang lebih sibuk, ada mungkin yang lebih santai gitu. Jadi itu sih, menyesuaikan sama orang-orang baru, teman-teman baru, dan itu pastinya bisa jadi pengalaman menarik banget karena kayak di SMA kan kita monoton ya gitu, cuma paling OSIS gitu kan. Kita jadi kayak lebih banyak kalau di dunia perkuliahan ada himpunan, ada BEM gitu. Nah, kalau dari pengalaman-pengalaman non-akademiknya, dan kita udah juga cerita dari pengalaman-pengalaman kita belajarnya gimana, cara milih jurusannya pas awal gimana. Nah, kita berdua nih boleh ya kasih tips kali ya, Kak Valen, walaupun nggak
profesional banget, kita bukan pengajar ya. Kita boleh kali ya kasih sudut pandang pengalaman gimana sih caranya, gimana sih tips and trick buat teman-teman yang tadinya galau terus mau milih program studi dan kampusnya nih. Boleh dari Kak Valen dulu mungkin. Oke, jadi kalau dari aku palingan cuma punya 2 tips aja sih. Tips pertama, kalian mulai sekarang, mulailah explore jurusan kalian yang kalian mau. Nah, kira-kira kalian maunya apa? Passion kalian di mana? Terus kira-kira jurusan yang cocok untuk kalian masing-masing itu apa? Nah, ini nggak perlu buru-buru karena memang butuh waktu untuk mencari tahu sesuatu yang kalian suka, yang benar-benar seperti diri kalian itu bukan hal yang mudah. Jujur aja bukan hal yang mudah. Dan kalau misalnya memang butuh waktu ya mulailah dari sekarang. Karena kapan lagi? Takutnya nanti udah di kelas 12, udah di ujung, berubah dong haluannya gitu. Jadi lebih baik mulailah ekspor sekarang. Apalagi bagi teman-teman yang kelas 10, kelas 11 itu boleh banget mulai ekspor jurusan kalian apa, minat kalian kemana. Karena kalian harus ingat, jurusan kalian pilih nanti itu harus kalian selesaikan dan kalian tempuh selama 4 tahun ke depannya. Nah, dengan cara apa, Kak? Teman-teman bisa mengikuti tes minat dan bakat. Terus teman-teman juga bisa konsultasi dengan BK atau dengan orang tua. Nah, yang pasti jurusan kalian pilih nanti itu adalah jurusan yang kiranya bisa kalian sanggup untuk kuasai dan kalian jalani selama 4 tahun ke depannya. Seperti itu. Kemudian tips kedua, nih aku ambil contoh Unpar ya. Kalian harus punya strategi PMB Unpar. Nah, karena kalau di Unpar itu kan nyediain banyak banget seleksi untuk mahasiswa. Nah, kalian bisa mulai ngira-ngira nih seleksi mana yang bakal strategis untuk kalian. Nah, saat ini Unpar kan sedang membuka jalur USM, ujian saringan masuk, dan UTBK. Nah, kalau misalnya kalian lihat USM atau UTBK-nya ini memberikan peluang yang besar untuk kalian, ya sudah, kalian pilih aja salah satunya, USM atau UTBK. Kalian harus tahu nih tanggal-tanggal pendaftaran USM, terus tanggal pelaksanaan USM atau mulai daftar UTBK-nya itu kalian harus tahu semua. Jadi kalian bisa nyusun strategi untuk diri kalian masing-masing. Kiranya yang mana sih, jalur mana sih yang bakal memberikan kalian peluang besar untuk bisa menjadi bagian dari Unpar. Kira-kira seperti itu kalau tips dari aku ya. Kalau Kak Lindsay, ada tips lain nggak? Nah, kurang lebih sama sih. Kalian boleh cari tahu dulu sebenarnya kalian sukanya apa. Kayak tadi aku kan ternyata aku nggak suka nih masih mau belajar matematika, fisika, kimia. Aku nggak mau belajar lagi yang kayak gitu. Jadi aku cari tahu nih sebenarnya aku maunya apa gitu kan. Terus juga cari tahu jurusan-jurusan di kampus-kampus lain gitu kan, kayak ternyata yang paling bikin srek yang mana gitu loh. Terus konsultasi juga boleh sama orang tua, mungkin barangkali cerita-cerita sama mama papa, cerita-cerita sama orang yang lebih tua, kakak tingkat atau kakak kelas yang pernah di jurusan yang kalian mau gitu. Terus betul banget tanggal-tanggal pendaftaran kampus mungkin berubah-ubah ya. Jadi kalian harus update terus gimana perkembangannya, kapan daftarnya, kapan harus upload dokumen-dokumennya, kapan harus ujiannya gitu. Terus juga kalian persiapin juga ujian-ujiannya, mata-mata ujiannya gitu kan. Nah, kalau di Unpar, seperti yang tadi di-mention Kak Valen, udah mulai buka ujian saringan masuk nih. Jadi jalur tes buat teman-teman yang mau masuk Unpar. Nah, aku kasih tahu nih bocoran apa aja yang dikasih tes gitu, kayak mata pelajaran apa yang diujiin ya. Nah, kalau Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, ada yang diujiin adalah bahasa Inggris dan matematika IPS nih teman-teman. Terus kan beda ya matematika IPS sama IPA. Nah, kalau Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Industri, terus juga Fakultas Teknologi Informasi dan Sains, itu bahasa Inggris dan matematika
tapi matematikanya IPA gitu. Beda sama yang tadi ya, matematikanya IPS. Nah, abis itu ada, kalau misalnya kalian tertarik sama filsafat, kalian juga harus mempersiapkan bahasa Inggris matematika plus wawancara gitu. Kalau teknik arsitektur, kalian mau arsitektur nih ya. Nah, otomatis kan kita bakal gambar-gambar banyak ya. Nah, jadi ujian saringan masuknya juga include sama gambar nih, tes gambar. Kalau teknik sipil, bahasa Inggris, terus juga matematikanya matematika IPA, dan juga ada plus fisika. Terus kalau teknik kimia dan teknik elektro, ada bahasa Inggris, matematika, dan juga fisika, terus harus menyertakan surat tes lolos buta warna. Jadi nggak boleh buta warna nih teman-teman, nggak boleh buta warna yang sebagian juga, nggak boleh yang total apalagi ya. Jadi harus tes lolos, ada surat tesnya gitu. Mungkin itu sih yang bisa dicatat sama teman-teman, tanggal-tanggalnya, terus juga mata pelajaran yang diujiinnya gitu. Mungkin kalau tanggal-tanggal spesifiknya bisa kalian cek juga di Unpar, di website Unpar, karena belum keluar semua gitu, baru tanggal-tanggal yang ujian pertama ini ya mungkin. Jadi boleh cepetan diupdate, boleh cepetan dikunjungi tadi pmb.unpar.ac.id gitu. Nah, karena tadi udah sharing-sharing, udah juga kasih pengalaman non-akademik, gimana keorganisasian di Unpar, dinamikanya, gimana cara milih jurusan, tips and trick gitunya. Terus sebenarnya menurut Kak Valen ini pengalaman-pengalaman itu word untuk satu kata tuh apa, Kak? Yang bisa menggambarkan Unpar nih, menggambarkan pengalaman Kakak di Unpar, Kak. Aduh, satu kata doang ya kali saya. Iya. Keren sih. Satu kata buat Unpar itu keren. Kenapa? Karena dari segi apapun itu Unpar itu ada gitu. Kalau segi identitas nih, Unpar udah menunjang banget Universitas Katolik Swasta pertama se-Indonesia. Kalau udah pertama, berarti pastinya Unpar ini udah memiliki banyak pengalaman untuk membimbing mahasiswanya. Terus juga dari segi akademisnya, dosen-dosennya semuanya udah ahli di bidangnya masing-masing. Terus juga merupakan lulusan dari dalam negeri maupun luar negeri. Ada banyak pilihan fakultas dan jurusan yang bisa kalian pilih. Terus kalau untuk non-akademisnya, seperti yang tadi sudah di-sharing oleh aku sendiri dan Kak Lindsay, banyak pilihan organisasi dan kepanitiaan. Dan juga bagi teman-teman yang ingin nyalurin hobi atau ingin mempelajari hal baru ya di dunia perkuliahan, itu bisa ikut UKM, unit kegiatan mahasiswa. Apalagi untuk segi lingkungan teman-teman, Bandung itu adem loh teman-teman. Tidak seperti Pontianak, panas sekali ya. Kalau di Bandung tuh adem sekali. Terus kalau Unparnya sendiri itu strategis teman-teman. Ada supermarket, terus juga di sekitar Unparnya itu banyak jual makanan. Ya apalagi untuk anak merantau ya. Tenang aja nih, kalau misalnya lagi bingung makan apa itu, terus keluar aja dari kos kalian, itu banyak banget pilihan makanannya dan tentunya harganya terjangkau untuk anak-anak merantau. Terus untuk kos, tempat tinggal itu juga harganya terjangkau dan banyak pilihannya, yang mulai dari kos, mau kalian kontrak juga bisa, atau kalian mau apartemen, nah itu juga banyak pilihan dan pastinya harganya juga beragam dan tapi pastinya berjangkau. Terus untuk hiburan, ada Pasaga nih buat teman-teman yang suka olahraga. Ini Pasaga ini fasilitas olahraga dari Unparnya ya. Dan itu bagi teman-teman yang bosan di kosan terus pengen beraktivitas nih, pengen produktif di hari weekend. Nah, itu bisa nih kalian kunjungi Pasaga. Terus ada juga kafe-kafe nih bagi teman-teman yang pengen nongki, pengen belajar bareng sama teman-teman, itu boleh kunjungi kafenya. Terus Unpar itu dekat Lembang loh teman-teman. Jadi kalau misalnya weekend nih udah selesai kuliah, kalian bisa nih sama teman-teman langsung ke Lembang, bisa berwisata dan lain-lain sebagainya. Itu sih, makanya satu kata buat Unpar tuh keren. Karena dari segi apapun, Unpar itu lengkap dan ada. Seperti itu kan. Serba ada ya berarti ya. Nah, kalau kita lanjutin kayaknya bisa 2 hari nih.
ya Kak Valen ya. Jadi mending kita langsung aja buka sesi tanya jawab nih buat teman-teman yang masih penasaran tentang Unpar ya. Boleh nih kalian raise hand atau open mic atau bahkan chat aja di kolom komentar kalau misalnya masih malu-malu nih. Boleh ya? Baik, dipersilakan untuk para siswa yang ingin bertanya lebih lanjut kepada kakak-kakaknya dari Unpar. Waktu masih 10 menit, silakan. Ipi, Kak. Iya, Ipi, silakan. ada Ipi, Kak. Mau nanya, kan tadi ada jurusan favoritnya kan. Dari sekian banyak jurusan favorit itu mana yang merupakan jurusan unggulan kayak prodi unggulannya gitu, Kak? Oke deh, karena tadi aku yang jelasin, boleh kali ya aku yang jawab ya Valen ya. silakan Kak Lindsay. Nah, kalau di Unpar sendiri ada jurusan-jurusan unggulan tuh mungkin preferensi ya, yang menurut kalian tuh yang kalian suka itu mungkin bisa jadi unggulan kalian. Nah, tapi kalau mungkin yang paling banyak peminatnya ya kali ya. Paling banyak peminatnya itu ada dari FH, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum. Terus juga ada Ilmu Hubungan Internasional, terus juga ada Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, terus juga jurusan teknik, jurusan arsitektur Unpar itu juga banyak banget anak-anak yang belajar di arsitektur Unpar. Dan juga ini nih matematika yang aktuaria ini juga lagi banyak peminatnya nih teman-teman gitu. Apalagi Fakultas Ekonomi juga banyak sih teman-teman aku dari Fakultas Ekonomi. Begitu mungkin IP. Makasih, Kak. Yes, ada lagi mungkin teman-teman yang masih bingung nih kenapa nih Kak Valen bisa jauh banget dari Pontianak milihnya Unpar gitu. Permisi Kak, Iya, mau nanya soal beasiswanya itu. Kan ada yang namanya beasiswanya Dharma Siswa. Itu kayak masih bingung gitu beasiswanya itu gimana. Mungkin bisa dijelasin lagi Kak Valen kayak kriterianya apa gitu. oke. Kalau untuk Dharma Siswa, ini sebenarnya kalau mau lihat lebih jelasnya itu bisa kunjungi webnya aja. Ini lebih lengkap karena kalau seperti yang sekarang kan kita lisan ya sebutinnya gitu. Tapi kalau dari beasiswa dan mahasiswa itu buat teman-teman yang memiliki kesulitan finansial, jadi ada penyertaan surat keterangan tanda kurang mampu gitu dari RT atau RW. Sebenarnya buat jalur-jalur beasiswa ini akan kalian ketahui lebih banyak kalau misalnya kalian ini udah jadi mahasiswa Unpar dan jadi seorang mahasiswa Unpar tuh nanti kalian dapat fasilitas akun Unpar. Nah, akun Unpar ini cara kalian buat buka website namanya Student Portal. Jadi kita nih bisa akses Student Portal yang nanti di dalamnya tuh bisa kalian lihat-lihat lagi tentang beasiswa, tentang juga pembayaran, tentang kalau misalnya kalian mau mengajukan keringanan juga ada di situ. Jadi mungkin kalau dari beasiswa harus lihat dulu ya kalau ini bisa mengajukannya soalnya dari web gitu. Tapi yang pasti sih kalau yang dari mahasiswa buat teman-teman yang punya kesulitan finansial. Terus ada juga yang prestasi lomba. Kalau misalnya kalian ikut lomba mewakili Unpar, baik secara provinsi atau bahkan nasional atau juga internasional, kalian juga dapat apresiasi dari kampus. Terus bahkan kalau misalnya jadi anak himpunan ya, ketua himpunan atau ketua BEM atau pengurus-pengurus organisasi BEM, kalian juga bisa mengajukan beasiswa teman-teman gitu. Oke, mungkin sedikit tambahan ya dan untuk kalian saya tadi kan nanyanya beasiswa Dharma Siswa ya. Nih, persyaratannya itu pengajuan tiap semester bagi mahasiswa S1 minimal semester 2 sampai 7 dan D3 minimal semester 2 sampai 5. IPS itu IP untuk semester itu minimal 2. Terus ada sertifikat siap, terus ada surat keterangan miskin dari Dinas Sosial atau Kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga, slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua, ayah dan ibu, dan membuat testimonial alasan pengajuan beasiswa. Dan
testimonialnya itu diketik. Itu kira-kira persyaratan untuk beasiswa dan mahasiswa Unpar ya. Seperti itu kira-kira Patricia. Oke, Kak, makasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini jangan malu-malu ya, langsung aja raise hand, langsung on mic. Kalau misalnya tadi masih kepo nih dengan program-program baru kita, atau kepo dengan gedung. Nah, itu boleh langsung on mic aja, atau ya udah kalau malu-malu boleh deh chat di kolom Zoom-nya. Yes, betul banget nih. Soalnya jauh-jauh nih ya kita dari kalau dari Pontianak nih kayak kita harus menemukan alasan untuk apa kita ke Bandung ya. Untuk apa kita ke Unpar kan. Nah, barangkali teman-teman masih pengen cari tahu apa alasannya gitu. Kak, Siapa Francisca ya? tadi kan katanya waktu tunggu kerja 3 bulan setelah lulus ya, Kak. Kira-kira perusahaan apa aja yang bekerja sama dengan Unpar dan membantu para mahasiswa mendapatkan pekerjaan? Oke, kira-kira perusahaan apa aja yang bekerja sama Unpar? Sebenarnya bukan masalah perusahaannya apakah dia bekerja atau tidak ya, maksudnya bekerja sama atau enggak gitu, tapi lebih ke ini kayak reputasi alumni jurusan Unpar gitu, kayak karena akreditasinya udah A, terus juga kinerja alumni sebelumnya yang udah pernah masuk perusahaan-perusahaan itu baik. Nah, itulah yang menjadi alasan. Nah, kalau misalnya apakah ada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama, itu lebih dilihat kayak alumninya. Jadi kita cari tahu apakah alumni kita itu alumni jurusan, misalnya jurusan aku, jurusan HI itu pernah kerja di perusahaan ini gitu. Oke, mungkin sedikit menambahkan Kalingsay, kalau untuk perusahaan yang kerja sama dengan Unpar itu beda-beda. Banyak banget, mau dia perusahaan internasional atau nasional, dan itu tergantung prodinya. Di setiap fakultas itu, ya kalau misalnya, nggak mungkin kan kalau perusahaan asuransi itu bekerja sama dengan teknik, itu kan kurang berhubungan ya. Jadi setiap prodi itu ada perusahaan, dan perusahaannya itu macam-macam. Nih, aku sedikit mention kalau untuk aku matematika itu ada perusahaan Ready, terus ada perusahaan Astra, itu banyak banget alumni dari mahasiswa dari matematika Unpar itu banyak kerjanya itu di Astra seperti itu. Tapi ya balik lagi ke prodinya itu macam-macam. Ada hukum, ada matematika, ada HI, dan itu masing-masing ada perusahaannya masing-masing. Seperti itu, Francisca. Baik, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Waktu kita tinggal 3 menit. Ya, Bu Okta ya, benar ya? Permisi, Kak. Saya Ya, mau nanya, Valentina ya. fasilitas apa saja yang bisa didapatkan saat kita masuk di Unpar ini sendiri, Kak? Oke, fasilitas apa saja yang bisa kita dapatkan setelah menjadi mahasiswa Unpar ya? Nah, ini kalau disebutin juga kayaknya banyak banget ya, cuma kita kasih tahu yang paling kita sering gunakan aja kali ya, Kak Valen ya. Iya, Nah, benar. kalau misalnya karena kita masih belajarnya online kayak gini, fasilitas yang disediakan Unpar adalah beberapa website yang menunjang gitu. Jadi kalau misalnya kalian kalau kalau di kelas ini pakainya Google Classroom ya mungkin ya. Google Classroom atau apa. Nah, di Unpar ini disediakan website pembelajaran namanya IDE Unpar. Jadi itu dosen kasih materinya di situ, kasih tugasnya di situ, kasih rekaman video, rekaman materinya di situ. Terus juga kita ngumpulin UTS, ngumpulin UAS, ngumpulin tugas juga lewat website itu. Jadi udah cukup praktis, disediakan sama Unpar gitu. Terus juga yang tadi aku mention tentang student portal. Nah, itu juga salah satu fasilitas dari Unpar.
yang kita gunakan setiap kalau kita kelas ada kehadiran, kita mencatat kehadiran di situ. Jadi dosen tuh nggak manggilin satu-satu gitu, kita bisa absen sendiri. Nah, terus juga yang tadi tentang beasiswa, kalau pengajuan, pembatalan beasiswa, pembayaran, nah juga ada di situ. Oke, Terus ini juga ada apa lagi nih Kak Valen? mungkin aku bisa share screen ya. Aku mau nunjukin IDE dan Student portalnya. Ya, boleh. Nih kalau IDE, nih yang tadi dijelaskan oleh, ini udah terlihat belum Kak Lindsay? Udah ya? Ya, udah nih. Oke, nah ini seperti namanya ini. IDE teman-teman. Nah ini kalau misalnya aku masuk ke My Course, nah ini ada mata kuliahnya. Nah terus di bagiannya ini deadline, ini pengumpulannya. Terus ada tugas apa aja nih yang perlu di-submit gitu. Ini course untuk setiap kuliahnya gitu. Kira-kira seperti itu. Ini kalau misalnya aku masuk ke salah satu mata kuliah aku, nah ini adalah materi-materinya. Sectionnya ini adalah materinya. Nih, review PMA, ini policy values nih, ada dosennya kasih slide video di sini, gitu. Terus bisa juga ada UTS. Nah, ini kemarin UTS nih. Akunya UTS. Nah, ini di sini subjeknya, gitu. Terus kalau untuk stupor, ini aku share screen juga nih sekalian. Kalau stupor mana-mana saya screen. Nih stupor. Nah ini yang tadi kalian saya jelasin nih, bisa absen, bisa lihat beasiswa pengajuannya. Terus kalian mau akses ke idenya juga bisa melalui stupornya nih langsung. Nih, ini aku kasih contoh absen lah ya. Ini hari Sabtu sih. Ini nggak ada kuliah dan juga yang UTS masih. kali. UTS, Oh ya, Kak. Ada absen UTS juga. Oh ya benar, absen UTS nih untuk session UTS UAS-nya. Nah, langsung absen sesuai dengan jam yang ditentuin gitu. Walaupun online ya sistem absennya seperti ini. Gitu. Yes, betul. Kira-kira kayak gitu fasilitasnya. Kalau online ya mungkin karena fasilitas online yang kita sering gunakan. Kalau offline sendiri ya pastinya gedung, terus juga ada dosen yang membimbing gitu. Seperti itu Valentina. Iya. Baik, makasih Kak. Oke. Namanya Valen ya. Sebutnya Valen juga. Manggil nama sendiri Valen. Valen. Oke. Ada lagi? Apakah masih ada? Waktu juga sudah menunjukkan sudah habis. Iya, sudah sangat habis ya, udah lewat. Apakah ada lagi? Silahkan kalau masih ada sebelum Ibu. Itu. Bagaimana anak-anak Ibu? Tapi lumayan banyak Mbak yang bertanya nih Mbak. Ada 4 orang tadi ya. Tapi yang melalui chat apakah ada? Nggak ada ya? Tidak ada sih Bu. Nah, dia langsung ya anak-anak ya. Baik. Mbaknya ada yang mau disampaikan lagi? Kurang lebih cukup sih Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Terima kasih juga kami ucapkan dari SMA Santo Paulus buat Mbak berdua, Mbak Lisa dan Mbak Valencia. Terima kasih atas segala informasi dan penjelasannya secara lengkap, pengetahuannya mengenai kampus Universitas Katolik Parahyangan. Semoga peserta didik kami nanti beramai-ramai mendaftarkan diri pada universitas ini untuk mencari informasi lebih lanjut lagi ya Mbak ya. Baik, sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini sangat bermanfaat bagi peserta didik kami SMA Santo Paulus Pontianak. Salam dari kami semua dari Pontianak Mbak. Terima kasih Mbaknya yang ada di Bandung ya Mbak ya. Ya, Bandung. Baik. Sampai ketemu lagi Mbak. Terima kasih banyak. Salam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ibu. Sampai berjumpa. Ditunggu ya di Unpar. Dadah. Ya, sampai jumpa di Unpar ya teman-teman. Terima kasih semua. Ya, baik sama-sama. Baik, untuk anak-anak Ibu yang terkasih yang
dari 12 MIPA C dan 11 IPS C, kita punya waktu sampai kembali lagi bersama kami di Universitas Kristen Petra jam 10:20. Tolong kesempatan yang ada ini dimanfaatkan untuk makan, minum, ya, baring sebentar. Tapi jangan lupa segera bergabung. Sekian dari Ibu ya. Ibu lagi yang suka mematikan kamera, tolong dinyalakan karena kami pantau terus. Kalau Anda keras kepala, berarti main-main dengan sekolah, berarti sanksinya ditanggung sendiri. Nama itu lagi dan nama itu lagi. Oke, kita masih ada 3 universitas, yang terakhir nanti Universitas Swiss Jerman. Nah, ya. Oke, selamat istirahat. Selamat siang.